Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam sharing sirah mendalami kisah, mengambil hikmah. Setelah kita berbicara tentang peristiwa yang terjadi antara perang Badar sampai dengan perang Uhud, maka mari kita kembali mempelajari bagaimana kisah-kisah yang sangat istimewa dan kemudian ibrah apa saja yang kita bisa ambil dari perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Saat orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan membawa 3.000 pasukan melawan kaum muslimin yang awalnya adalah 1.000, hingga kemudian diprovokasi oleh orang-orang munafik sehingga 300 kembali. Pelajaran berharganya teman-teman saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa selalu waspada dan sadarlah bahwa di dalam perjuangan bersama dengan kaum muslimin, ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu ada orang-orang munafik di sana dan sangat berpeluang untuk kemudian menjadi halangan atau bahkan mungkin gangguan, ya, gangguan bagi perjuangan kaum muslimin. Sehingga sebagaimana Al-Quran mengingatkan ada 3 model orang-orang beriman, orang-orang kafir, dan kemudian diantaranya ada orang munafik. Maka kewaspadaan kita terhadap orang-orang munafik ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi perjalanan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan perjuangan kaum muslimin, ya, bahwa selalu waspadalah kemungkinan-kemungkinan adanya perilaku-perilaku munafik atau kemudian bahkan upaya-upaya makar-makar yang dilakukan oleh orang munafik dalam berbagai macam perjuangan untuk kaum muslimin. Nah, menjadi tinggal 700 ketika kemudian diprovokasi yang 300 oleh orang-orang munafik. Saat kemudian telah terjadi peperangan, sebagaimana di awal sudah kita sebutkan bahwa di awal Rasulullah SAW telah menetapkan perintah dengan tegas agar 50 pasukan pemanah tetap di bukit, ya, tidak bergerak, maksudnya tidak kemudian berpindah dalam kondisi seperti apapun pasukan yang ada di bawah. Kan tetapi ternyata mereka kemudian, ya, terbuai oleh 2 sebab. Yang pertama adalah kemenangan, ya, kemenangan yang terjadi di awal padahal sudah diingatkan oleh Nabi, ya. Nampaknya mereka lupa dengan perintah Nabi ini ketika kemudian melihat ada berbagai kemungkinan kaum muslimin menang, mendapatkan ghanimah, mendapatkan rampasan perang. Ya. Berarti apa? Berarti berbeda dengan di perang Badar. Perang Badar tetap tujuannya hanya akhirat, ya, tetapi ketika di perang Uhud sudah mulai silau dengan dunia. Nah, silaunya kita terhadap dunia ini akan selalu menjadi pelajaran berharga, harus menjadi pelajaran berharga bagi kita dan teman-teman semuanya, bahwa ketika seseorang sangat silau terhadap dunia, biasanya kemudian akan menemui kegagalan dalam perjuangannya. Berikutnya teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian pasukan pemanah itu mulai turun, banyak sekali turun, sudah diingatkan oleh pemimpin panji pasukan panah tersebut, tetapi kemudian mereka tetap kemudian mengalami terus turun, ya. Maka awalnya mereka terus bisa mendesak orang-orang kafir Quraisy, ya, tapi kemudian tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy dari pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu menyerang balik dari belakang, memukul dari belakang. Nah, begitu kemudian mereka yang memukul dari belakang itu telah menegaskan, mengatakan, ya, bahwa mereka bisa menyerang balik orang-orang kafir, orang-orang kaum muslimin, maka orang-orang kafir yang tadinya, ya, sudah terpukul itu kemudian mereka kembali lagi. Akhirnya kaum muslimin dalam kondisi terjepit. Dalam kondisi itu kemudian ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan bahwa Muhammad telah terbunuh, ya, Muhammad telah terbunuh. Maka kemudian kaum muslimin pun juga mengalami goncangan yang sangat besar, ya, atas informasi yang ternyata hoax tersebut, ya. Hoax, mereka ada yang goyah, kemudian tidak meneruskan perjuangan, duduk-duduk saja. Ada juga yang kemudian semakin bersemangat dan relatif nekat, ya. Nah, karenanya kemudian
peperangan menjadi semakin kacau, tidak berimbang, ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan pada diri nabinya sallallahu alaihi wasallam walaupun mengalami luka-luka yang sangat signifikan, yang luar biasa, termasuk ada pecahan baju besi beliau dan juga rantai yang masuk ke nancap ke wajah beliau, 3 wajah beliau, ya. Itu ada 3 yang menancap ke wajah beliau sehingga beliau berdarah-darah luar biasa, ya. Setelah kemudian ada sahabat yang selalu membentengi beliau, dan kemudian beberapa sahabat yang lainnya sudah diberikan informasi sampai kemudian menemukan Rasulullah SAW, dan mereka semuanya menyatakan paham tahu bahwa Rasulullah ternyata belum wafat. Maka kemudian semangat mereka kembali, ya, naik lagi, agak terdesak, akan tetapi kemudian segera mundur sedikit untuk menuju ke bukit Uhud, ya. Nah, di bukit itulah kemudian Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin kembali mempertahankan kekuatannya sampai kemudian menjadikan orang-orang kafir Quraisy tidak segan atau khawatir, dan juga ada rasa takut juga untuk kemudian mengejar lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca peristiwa Uhud ini, ya, ada 70 syahid dari pasukan kaum muslimin. Di antaranya ada yang kemudian Rasulullah menyebutnya sebagai Sayyidul Syuhada, yakni Hamzah, paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Sampai ketika sudah wafat, ya, tubuh dari orang-orang yang syahid kaum muslimin ini banyak yang kemudian disayat-sayat oleh Hindun, ya, termasuk kemudian dibelah dadanya Hamzah bin Abdul Muttalib, diambil jantungnya, kemudian dikunyah-kunyah oleh Hindun, ya. Walaupun kemudian dalam riwayat ketika dia tidak bisa menelannya, akhirnya dimuntahkan, ya. Juga pembawa panji pada waktu itu Mus'ab bin Umair, ya, itu termasuk yang syahid. Dan Masya Allah, kesahitan beliau, Rasulullah SAW sempat menitikkan air mata, pun demikian Abdurrahman bin Auf dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, di mana Rasulullah bersama dengan para sahabat tahu bahwa Mus'ab bin Umair dahulu ketika di Mekah itu adalah laki-laki yang paling tampan, kemudian paling rapi, ya, kemudian menjadi idolanya wanita Mekah. Begitu kemudian mereka masuk Islam, ya, maka pembelaannya terhadap Islam luar biasa. Apapun yang diperintahkan oleh ajaran Islam, ya, itu selalu sami'na wa ata'na, termasuk menjadi dubes pertama di Madinatul Munawwarah. Hingga kemudian ketika di perang Uhud ini beliau kemudian mendapatkan kesahitan dalam kondisi seperti apa, ya, dalam kondisi di mana ketika kemudian pakaian yang ada dalam diri beliau itu dinaikkan untuk menutup wajahnya, ternyata kaki lutut ke bawahnya itu terlihat. Ketika kemudian ditarik ke bawah, maka kemudian terlihat dada dan wajahnya. Maka kemudian oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk menarik ke atas. Setelah itu kemudian ditutup dengan beberapa daun dan ranting-ranting. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun demikian setelah usai itu Rasulullah SAW diperintah diusap, ya, wajahnya oleh Fatimah Zahra, putri beliau, dan kemudian juga oleh Ali bin Abi Thalib, sampai ketika sudah dibersihkan, ternyata dibersihkan dengan air oleh Ali bin Abi Thalib, darah beliau ternyata masih mengucur. Maka kemudian Fatimah Zahra membakar beberapa kain, ya, untuk kemudian ditutupkan pada luka-luka beliau sallallahu alaihi wasallam hingga kemudian bisa berhenti. Nah, di samping itu teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kemudian kaum muslimin sudah relatif bisa menyelamatkan diri, dan orang-orang kafir Quraisy juga sudah tidak berani lagi mengejarnya, ya, maka kemudian kaum muslimin segera kembali ke Madinah. Sehari setelah kembali di Madinah, Rasulullah SAW segera memerintahkan kaum muslimin untuk kembali mengejar pasukan kafir Quraisy. Ini yang juga luar biasa. Sehari, ya, di mana mereka yang ikut mengejar itu ya mereka yang kemarin itu ikut dalam peperangan perang Uhud itu, ya. Pengejaran dilakukan dalam jarak 30-an kilometer, ya, dari Madinah, ya. Mereka melakukan pengejaran terhadap orang-orang kafir Quraisy
dan masya Allah ya, itu juga menjadi siwar yang luar biasa kepada orang-orang kafir Quraisy, hingga kemudian Muhammad tidak sampai luluh lantak, tidak sampai hancur lebur ya, tetapi bahkan kemudian sehari kemudian bisa langsung mengejar kembali pasukan kafir Quraisy. Dan kemudian pasukan tersebut menginap 3 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, selama 3 hari mereka menginap. Setelah kemudian melakukan pengejaran, menginap 3 hari tersebut, kemudian beliau kembali, semua pasukan tadi kembali ke Madinah. Nah teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat istimewa dari perang Uhud ini ya, yang termaktub diantaranya di dalam surat Ali Imran. Kata Allah SWT, iyamsaskum qarhun faqad massal qaum qarhum mithluh. Ya, kalau kalian orang-orang muslim itu mendapatkan luka-luka, kekalahan di perang Uhud ya, faqad massal qaum qarhum mithluh, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy juga mendapatkan kekalahan yang lebih luar biasa lagi, yakni di perang Badar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghibur dan menegaskan kepada orang-orang muslim, kepada kaum muslimin ya, di ayat berikutnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ya. Sesungguhnya hari-hari kemenangan atau kekalahan itu dipergilirkan oleh Allah SWT di antara manusia. Yang pelajaran berharganya adalah bahwa ya, siapapun yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kemenangan, maka ya secara sunnatullah dan secara tadbirullah, ketentuan Allah SWT atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menang. Sebaliknya ya, sebagaimana di Badar jumlahnya relatif sepertiga saja, akan tetapi memenuhi persyaratan kemenangan. Persyaratan kemenangannya adalah semua perlengkapan persiapan yang ada, yang sudah maksimal optimal, itu ditata dengan sangat baik, kemudian dijalannya dengan disiplin dan komitmen, tidak ada penyelisihan atau tidak ada pengingkaran dan juga tidak ada pengkhianatan, maka kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan kilang gemilang. Sebaliknya, ketika kemudian dari sisi jumlah ya mirip-mirip, 1000 kemudian berkurang sih menjadi 700, lawannya adalah 3000, tidak seberapa jauh beda dengan 300 dengan 1000 ketika di perang Badar dari sisi jumlah ya. Akan tetapi kaum muslimin ya itu kemudian mengalami degradasi pada 2 hal. Tidak semuanya, tetapi sebagiannya saja. Sehingga ketika ada sebagian ya dari kaum muslimin, dari pasukan itu, mereka kemudian ada apa? Tujuannya sudah terbuai oleh dunia, kemudian tidak bisa atau tidak menaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 2 unsur terpenting kemenangan di perang Badar ini hilang dalam perang Uhud. Maka Allah pergilirkan, jadilah kalian kemudian menjadi orang-orang yang dikalahkannya. Akan tetapi Allah tetap hibur kepada kaum muslimin agar tidak sedih, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tetap pada posisi yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian tetap beriman. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran di dalam perang Uhud adalah pelajaran yang sangat istimewa yang akan mengantarkan kepada kaum muslimin nanti pasca perang Uhud ini menjadi pelajaran-pelajaran yang sangat istimewa berikutnya, hingga kemudian mendapatkan kemenangan yang kilang gemilang pada waktu-waktu berikutnya ya. Walaupun kemudian nanti juga berikutnya ada pelajaran penting lagi ya di perang Hunain, tetapi pelajaran perang Uhud ini menjadi pelajaran yang tidak akan dilupakan oleh kaum muslimin, sehingga mereka pada waktunya nanti akan bisa menjadi mercusuar dunia, menjadi pemimpin dunia yang akan mengantarkan peradaban umat manusia terbaik. Demikian teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah perang Uhud ini semoga menginspirasi kita untuk selalu mawas diri, menjaga dan terus waspada, jangan sampai tertipu dengan dunia, dan jangan sampai kemudian mengingkari atau kemudian menyalahi perintah Allah dan Rasulnya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.